Pemirsa, kabar mengejutkan kembali datang dari rumah tangga Andre Taulani dan sang istri Rinwartia Trigina atau yang dikenal dengan Erin Taulani. Ya, untuk ketiga kalinya Andre resmi mengajukan gugatan cerai yang kali ini didaftarkan pada 9 April 2025 lalu di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang. Usai dua gugatan sebelumnya sempat ditolak oleh majelis hakim. Yang menarik, dalam sidang kemarin yang kini telah memasuki tahap eksepsi atau pembuktian dari pihak termohon, muncul sosok yang tak asing di dunia hukum selebriti, yaitu Fahmi Bahmid, sosok yang selama ini lekat sebagai pengacara langganan para artis kontroversial, mulai dari Nikita Mirzani hingga Baim Wong. Kehadirannya mendampingi Andre sontak memunculkan tanda tanya besar. Benarkah demi mempercepat proses perceraiannya, Andre sampai harus mengganti pengacara? Waalaikumsalam. Siap Pak Haji, gimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah Sudah siap kita hari ini Pak Haji? Gimana Pak Haji? Siap Pak Haji? Agenda hari ini seperti apa Pak Haji? Bang Fahmi nih sekarang nih. Selamat Pak Haji. Seperti apa hari ini sidangnya? Hari ini Sudah Bang Pak Haji. Agendanya apa Pak Haji? Sedikit Pak Haji. sedikit Pak Haji, kasih Pak Haji. agenda hari ini Pak Haji. Sampai jauh-jauh dari keluar kota balik ke sini Pak Haji. Kemana habis? Habis dari Lombok Pak Haji. Habis itu gimana Pak Haji touring kemarin? Gimana kemarin Pak Haji? Touringnya Pak Haji sama tim bedain apa tuh Pak Haji? Next time kita kasih keterangan ya. Nanti pada waktu Jadi- kita konferensi pers ya. Jadi hari ini gimana Bang? Sidangnya Bang? Hukum Bang? Bang Fahmi dikit Bang. Fahmi. Untuk hari ini pembuktian dari pihak tergugat karena menyangkut eksepsi ya, tangkisan dari beliau yang nanti dilanjutkan insya Allah minggu depan bukti dua orang saksinya. Tadi hanya bukti tertulis dari pihak termohon, Pak Haji Andre sebagai pemohon. Untuk permohonannya sendiri hadir nggak tadi Pak? Diwakili sama kuasanya. Menggugat cerai sang istri untuk ketiga kalinya memang menjadi langkah Andre selanjutnya usai permohonan celak talak yang dilakukan sebanyak 2 kali ditolak oleh majelis hakim. Kalau di dalam perceraian itu tidak ada nebis in idem ya. Nah, artinya pasti berubah, waktu berubah ini. Kalau di pengadilan negeri mungkin ada nebis in idem. Kalau di kita lanjut terus kapan-kapan, nggak ada keterbatasan waktu. Beberapa kali pun mereka selama masih dinyatakan DNO ataupun di ini masih bisa mengajukan. Itu masih diterima oleh pihak pendaftaran dan kemudian majelis hakimnya sudah menjalankan persidangan sampai hari ini. Tadi pembuktian untuk eksepsinya baru ya, hanya tangkisannya dari beliau itu aja. Ya ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya saling berdiskusi gitu ya. Meninggalkan kabar Andre Taulani yang kembali menggugat cerai sang istri untuk ketiga kalinya. Lantas seperti apa kebakaran melanda Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan pada Senin sore kemarin? Pemirsa, Pasar Taman Puring di Jalan Kiai Maja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dilalap api hebat pada Senin 28 Juli 2025 kemarin, pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Api membakar ratusan kios, memunculkan asap hitam yang menyelimuti langit sore kota. Sekitar 500 kios luluh lantak, serta puluhan pemadam dan tim gabungan dari berbagai instansi dikerahkan untuk menaklukkan kobaran api. Saksi mata dan video amatir pun menunjukkan kegelisahan para pedagang yang panik menyelamatkan barang dagangan. Sementara sebagian lain tak sempat bertindak karena kios sudah tutup sebelum kebakaran terjadi. Bagi bangsa
Untuk titik api dari informasi yang kami dapatkan dari salah satu pemilik kios yang berdekatan dengan sumber api, itu berasal dari salah satu toko yang sudah ditutup. Kebetulan waktu operasional dari pasar Taman Puring ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Api itu udah mulai terlihat oleh salah satu pemilik toko, keluar dari asap terlihat dari salah satu toko yang sudah tutup. Sampai saat ini masih dalam penyidikan, tetapi untuk personil kendaraan kami kerahkan 35 unit dengan 112 anggota kami. Dan kami lakukan suplai air dari 2 titik, itu dari Velbak dan dari Taman Langsat. Jadi air mencukupi untuk mensupport pemadaman di malam hari ini. Alhamdulillah informasi sampai hari ini tidak ada korban jiwa. Demikian juga anggota kami 118 orang, alhamdulillah tidak ada yang terluka. Kalau saya sih kebetulan sudah pulang kan kok saya ini tutup itu jam 5 dan kebanyakan sih jam setengah 6 itu udah pada pulang semua. Kalau saya kacamata sama sepatu. Kalau sekarang nggak ada, habis semua kebakar. Yang nggak bisa dihitung dah, soalnya kan ada banyak juga kan gitu kan. Turut prihatin atas kejadian kebakaran yang ada di Taman Puring, Jakarta Selatan, yang tentunya Ratu Meta pernah belanja di sana dan tahu betul tempat belanja di sana kan. Mudah-mudahan semua pedagang dan semua masyarakat semua dikasih kesabaran di situ, dan mudah-mudahan pemerintah daerah DKI Jakarta bisa membenahi Taman Puring dan kita semua bisa berdagang kembali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Meninggalkan kebakaran di Taman Puring, lantas seperti apa Gunung Rinjani yang kini dipasang tangga besi? Pemirsa, keindahan Gunung Rinjani yang termasyur memang menjadi daya tarik utama bagi para pendaki dan wisatawan yang ingin menikmati panorama alam yang spektakuler. Namun, gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut itu tak hanya terkenal indah, namun untuk mencapainya harus melewati jalur yang sangat menantang dan berbahaya. Kecelakaan saat pendakian telah berulang kali memakan korban. Untuk itu, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani atau BTNGR bersama TNI dan relawan memasang tangga besi dan membentangkan tali sepanjang ratusan meter di jalur pendakian ekstrim Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak, puncak Gunung Rinjani. Terdapat 12 titik yang dikenal rawan dengan medan yang sangat ekstrim. Di antaranya adalah 3 titik yang sangat krusial yang menjadi prioritas perbaikan. Jadi menurut gue sih ya fine-fine aja lah dikasih tangga. Kalau perlu versi tangga semua di sebelah sana, versi yang ini sini gitu. Karena Rinjani itu sudah internasional, jadi ya menurutku sih oke-oke aja ya. Ntar gue kesana deh, gue mau cek tangganya. Langkah pengamanan tersebut dilakukan sebagai respons atas sejumlah insiden yang menimpa pendaki Gunung Rinjani. Sebelumnya, seorang pendaki asal Brasil, Juliana Marins, tewas akibat terjatuh di jalur ekstrim letter A. Menyusul tak lama kemudian, wisatawan asal Swiss bernama Benedict M. Meneker juga mengalami kecelakaan serupa. Beruntung nyawanya selamat. Berkaca pada tragedi itu, pada 1 hingga 10 Agustus nanti, seluruh jalur pendakian akan ditutup untuk perbaikan jalur. Lantas bagaimana nasib para porter dan guide Rinjani yang selama ini mencari nafkah dengan memandu tamu mendaki Gunung Rinjani? Jadi suka dukanya ya, kalau kita jadi guide harus senyum terus. Meskipun sementara tanjakan tuh, kadang ada tamu ibu-ibu, sementara tanjakan beban berat. Bang, fotoin dong. Sudah capek kita, ini minta dipoto lagi ya. Terpaksa kita lakukan, meskipun itu sebenarnya berat,
tapi tetap pasang muka senyum dan lakukan foto. Pernah bawa beban 90 kilo, itu sampai merangkak saya ke atas. Karena tamunya tidak mampu lagi bawa, terpaksa dioper semua ke saya. Oh iya, kalau memang ada tamu yang kayak gini, ya menurutku lebih bagus ya. Maksudnya nggak semua orang yang mampu untuk mendaki secara naik dari tanah-tanah gitu kan. Dengan adanya tangga ini jadinya lebih ngebantu untuk orang yang nggak biasa naik gunung juga. Untuk lebih gampang survive lah.